Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMu dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Inahsya Yudita dapat berjumpa kembali dalam program Catatan Akhir Pekan TVMu. Dan pemirsa TVMu, selama 30 menit ke depan kita akan membahas berbagai macam hal yang sedang terjadi. Dan tentu saja pemirsa, di tengah perkembangan yang semakin pesat ini, perkembangan teknologi juga tentu saja telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan. Tetapi saking mudahnya ini tentu saja banyak juga tantangannya. Bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut pendidikan, pengasuhan keluarga, lalu maraknya judi online, paparan konten negatif, hingga penggunaan gadget yang berlebihan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan karakter anak. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Ayahanda Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dadang Kahmad. Assalamualaikum Prof. Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Ini Prof nih, zaman sekarang begitu ya Prof ya, dibilangnya kan zaman digital. Saking mudahnya ini, anak-anak bisa mengakses apapun begitu dan kapanpun. Nah, bagaimana Profesor melihat fenomena maraknya judi online begitu ya Prof ya, kemudian kecanduan gawai atau gadget di kalangan anak dan remaja saat ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVMu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa pula. Kali ini kita membicarakan fenomena yang sangat luar biasa sekarang ini menimpa masyarakat berbagai lapisan, yaitu judi online. Ini merupakan satu hal yang perlu kita prihatinkan. Karena apa? Karena ini merupakan satu yang susah kita berantas. Karena apa ya? Karena mungkin beberapa faktor yang akan saya bahas. Yang pertama, sekarang ini memang dunia kita ini sekarang dunia yang disebut dunia online, dunia digital ya, tidak lagi dunia fisikal. Sehingga segala sesuatu, informasi ataupun transaksi ataupun apapun juga kita bisa mulai digital ya, dengan hal-hal yang seperti itu. Ada yang hal positif, yang negatif. Ini sejak tahun 90-an mulai kita mengenal dunia digital sejak diketemukan internet. Nah, sejak itulah kita terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, terutama anak-anak generasi Z dan generasi Alpha yang tidak mengalami dulu dunia fisik. Mereka tidak mengenal dulu permainan fisikal, langsung mereka ke permainan digital. Mereka tidak pernah mengenal lagi semacam makanan-makanan yang disajikan dengan susah payah. Sekarang mereka tinggal cepat saja, instan. Nah, ini juga masalah judul. Mereka ingin mempunyai uang secara cepat dengan tidak mempertimbangkan mengenai efek negatif atau positifnya dari sesuatu itu. Kenapa sampai seperti itu? Ini berkaitan juga dengan tingkat kecerdasan seseorang. Di negara-negara lain judo itu tidak begitu laku. Saya kaget ketika mendapat laporan dari salah seorang tokoh Kristen yang dia sudah keliling negara-negara tetangga. Ternyata Indonesia itu jadi objek judo se-Asia Tenggara. Tempat-tempat itu bandarnya itu di Filipina, di Thailand, di Myanmar. Dan itulah yang dan itu operatornya orang Indonesia. Jadi anak-anak Indonesia diiming-iming kerja di luar negeri, dibawa ke Kamboja atau Myanmar, terus ke Thailand atau dibawa ke Filipina. Mereka lah yang mengoperasikan tawaran-tawaran judi online itu kepada seluruh masyarakat. Sialnya masyarakat Indonesia itu masyarakat bodoh sekali. Karena kata Nabi, orang cerdas itu orang bisa membedakan mana baik dan buruk. Yang disebut Furqan ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hei orang beriman, jika kamu bertakwa kamu akan mendapatkan Furqan. Furqan itu kecerdasan yang bisa membedakan mana baik dan buruk. Di sini nggak ada. Orang itu terdorong oleh emosi saja, ingin menguasai uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang sangat pintas. Nggak taunya semua namanya judi, nggak ada seperti itu. Karena
Yang namanya bandar itu sudah mendesain sedemikian rupa. Menang sekali, kalah 1000 kali. Gitu. Makanya nggak ada yang kaya dari judi. Nah, orang Indonesia tidak menyadari. Semua lapisan, mau kaya, mau miskin sama. Apakah terpelajar, tidak terpelajar sama. Yang paling saya ngeri itulah banyak guru-guru sampai 30% yang terlibat judol dan pinjol. Muridnya pun siswa sekolah SD ada yang terlibat, apalagi orang tua ya. Nah, ini menjadi bahan perhatian kita sangat prihatin lah melihat hal itu. Makanya menurut saya semua orang-orang yang sudah punya kecerdasan yang bisa membedakan itu dah bergeraklah bagaimana menyadarkan masyarakat supaya mereka tidak terlibat pada judol maupun pinjol. Karena habis judol untuk mencari uang lagi pinjol. Betul. Pinjol itu bunganya luar biasa. Pinjol online itu. Kalau di daerah Bandung sebutnya teh bank emok. Ibu-ibu datang ke kumpulan ibu-ibu nawarkan nih ada pinjaman, wah 2 juta atau pokoknya dicicil. Wow. Nggak taunya ibu-ibu itu terlibat terlena gitu ya, terayu oleh utang sehingga melahirkan tadi keresahan sosial. Saya kira memang kita ini perlu memprihatinlah dengan judol maupun pinjol, pinjol liar. Dan itu perlu ada perhatian pemerintah dan termasuk Muhammadiyah bagaimana cara menanggulangi ini. Baik Prof, memang semakin maraknya judi online, kemudian ke pinjaman online dan kecanduan media sosial begitu, ini harus diantisipasi begitu pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami dalam Catatan Akhir Pekan TV-mu. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Catatan Akhir Pekan TV-mu. Tadi kita membahas judi online begitu ya Prof ya. Lalu Prof, peran orang tua itu harus seperti apa dalam mencegah kecanduan gadget dan juga paparan judi online pada anak ini, Prof? Ya, sebetulnya orang tua itu harus berwibawa ya kepada anak. Dari sejak awal harus mengkondisikan tentang kapan mereka bisa menggunakan gadget, kapan tidak bisa menggunakan gadget. Jangan sampai loss begitu saja. Karena memang gadget itu menurut saya ada positif dan negatif, tapi kalau memang penggunaannya tanpa batas akan terjadi negatif. Karena kita bisa mengakses apapun, baik yang buruk maupun yang negatif. Pornografi ada di sana, terus juga tadi mengenai judi, mengenai film-film, game-game yang membahayakan juga di sana. Itu bisa melahirkan anak itu punya sifat yang agresif. Mau membunuh orang gara-gara melihat ke game atau bermain game. Itu sangat itu karena internalisasi nilai-nilai dari dunia digital itu meresap ke diri anak dan tidak ada pembanding. Kalau zaman kita kecil itu kan ada pembanding dulu. Ada di masjid, ada ceramah. Sekarang anak-anak kita nggak mau ke masjid, nggak mau ke pengajian. Sekarang itu mereka itu main itu saja lebih dari rata-rata lebih dari 8 jam rata-rata bermain game, bermain media sosial, lebih dari 4 jam. Hidup mereka itu dengan itu dunia itu. Pulang sekolah ke kamar bermain sampai tengah malam. Nah itu kalau memang itu menurut saya berbahaya karena negara orang lain tidaklah seperti itu. Hanya kita, negara kita yang tadi karena tidak terpelajar, tidak ada semacam informasi pembanding di mana kejahatan itu. Sini seperti los, tidak ada pembatas apa-apa. Semua ingin punya HP. Tahu berapa HP yang beredar di Indonesia? 386.000 6 juta, 386 juta. Melebihi jumlah masyarakat. Masyarakat hanya 270. Karena ada orang yang punya 2, 3. Ini, jadi ada yang 1. Jadi memang Indonesia itu, wah
untuk belanja HP itu dari luar negeri itu per triwulan itu 12 triliun. Menggiurkan nggak? Menggiurkan. Dan itu tersebar kan di mana-mana. Coba lihat pasar-pasar HP. Dan pembelinya siapa aja? Ada kecil, anak besar, orang tua. Nah itulah mungkin orang tua karena tuntutan anak. Saya kemarin pembantu saya sampai ngomong begini, Pak gimana anak saya ingin HP ini Apple. Berapa harga Apple? Ya kamu, aku saja atau anak-anakku tidak beli Apple. Masa anak kamu? Iya Pak, menangis terus. Saya tidak tega untuk membelikan anak itu Apple. iPhone. Namanya apa? iPhone. iPhone. Iya. Iya, merek Apple ya, Prof ya. Ya. Ya lalu gimana kamu? Ya saya sedang cari uang sebanyak-banyak. Nah itulah karena harga Apple itu kan HP Apple itu mungkin 12 juta, 13 juta. Ya, kalau yang second betul. Ada yang 20 juta. Yang pembantu itu hanya 1 juta saya kasih itu. Sebulan itu. Nah itu menjadi fenomena yang menarik. Ya. Oleh karena itu mungkin ini juga lagi-lagi berhubungan dengan kecerdasan, berhubungan dengan pendidikan, ya dengan kepintaran. Kenapa? Ya tadi saya sebutkan mereka enggan belajar. Memang tentu saja pendidikan begitu ya Prof ya. Jadi orang tua pun harus tegas begitu ya Prof ya terhadap anak itu, tidak serta-merta mengiyakan saja saat anak meminta gawai. Lalu selain orang tua nih Prof, sekolah tuh harus seperti apa juga nih Prof untuk ya sekolah kan sekarang sudah melarang ya anak-anak membawa HP ke sekolah, sudah bagus. Tetapi yang kita perlukan juga penjelasan dari sekolah bahwa pengguna HP itu harus bijaksana. Mungkin harus dilihat oleh anak sehari 1 jam cukup umpamanya. Yang kedua mungkin perlu ada edukasi yang betul tentang manfaat dan HP itu. Itu seperti itu di sekolah itu. Oleh karena itu menurut saya ini perlu ada pembicaraan yang sangat rumit dan saya sekarang Dewan Pendidikan Nasional sedang membicarakan itu. Bagaimana dampak pinjol dan judul ini menjadi minimal di kalangan guru dan murid. Karena sekarang ini memang sudah menjadi semacam fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Karena guru dan murid terlibat dalam kegiatan itu. Sehingga banyak yang guru-guru meminjam uang dari ke pinjol, lalu susah membayar, akhirnya malas mengajar, lalu juga ada yang bunuh diri, ada yang membunuh orang, ada merampok, mencuri dan sebagainya. Saya kira itu menjadi hal yang perlu perhatian kita bersama, terutama pemerintah mau seperti apa. Gitu. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya mengenai menyelamatkan anak-anak kita di era digital ini begitu. Tetap bersama kami dalam Catatan Akhir Pekan TV. Pemirsa, masih bersama kami dalam Catatan Akhir Pekan TV-mu. Kita bahas kembali mengenai krisis moral di era digital. Lalu Prof Dadang, kira-kira apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari krisis moral di era digital ini, Prof? Ya, saya kira seperti saya katakan tadi, karena judi online itu menyangkut berbagai hal ya, terutama menyangkut kualitas kesadaran masyarakat terhadap bahayanya judi itu seperti apa. Sehingga Al-Quran mengatakan ma'al khamru wa yaswal ajam wa sabur min amal syaitan. Sungguhnya hamar, minuman keras, judi dan menyembah berhala itu adalah najis, pekerjaan setan. Memang membahayakan. Sesuatu yang dalam Al-Quran itu memang akibatnya luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan Al-Quran itu sampai hari ini penyakitnya ada. Judi, perzinahan, lalu juga yang namanya pembunuhan, terus juga minum arak, itu masih terus. Jadi
Sekira Allah mengatakan seperti itu karena harus hati-hati. Nah, kesadaran akan itu tidak ada. Oleh karena itu mungkin di sini ada beberapa alternatif. Ya. Pertama, keluarga ya, menjadi benteng pertama dengan menanamkan nilai agama, kejujuran, kerja keras, mengawasi penggunaan gawai anak-anak. Jangan sampai seperti yang kita katakan tadi, jangan sampai mereka dibiarkan karena orang tuanya jongjon ya, tidak terganggu ya. Itu saya kira ya. Yang kedua, sekolah. Itu ini memberikan literasi digital dan literasi keuangan agar anak mampu membedakan aktivitas yang bermanfaat dan yang merusak. Ini penting itu, literasi digital itu dan literasi keuangan. Diberi penerangan lah yang namanya judi itu bahaya gini. Si guru itu seperti itu, mempraktekkan bahkan membuat gambar dan lain sebagainya di sekolah sehingga anak mengerti. Yang ketiga, organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah ini atau NU ya, harus bersama-sama terjun memperkuat dakwah dan pendidikan karakter di masyarakat. Jadi harus adalah semacam penjelasan di antara salsa dakwah itu tentang fenomena masa kini, terutama itu bahayanya judol dan pinjol itu. Terus harus diyakinkan. Bahkan kalau perlu ada bentuk di satuan-satuan tugas di Muhammadiyah untuk mendesain sedemikian rupa sehingga warga Muhammadiyah itu terhindar dari itu, dari hal tersebut. Yang ketiga, pemerintah atau penegak hukum harus terus memberantas jaringan judi online dan pinjaman ilegal serta memperkuat pengawasan ruang digital. Komdigi itu mungkin punya peran penting di sini. Ya. Bagaimana mereka mengawasi dan menindak hukum secara tegas, jangan sampai seperti yang kita dengar pernah ada pejabat yang terlibat, yang ikut bermain mencari keuntungan kan dikasih amplop oleh. Sekarang jangan sama seperti itu. Yang kelima, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang sehat dengan menyediakan kegiatan positif, olahraga, seni, dan aktivitas keagamaan bagi generasi muda, terutama generasi Z dan Alpha itu. Di samping milenial pun kan masih tetap perlu ada pengawasan dan kesadaran. Sekiranya ini 5 komponen ini yang perlu perhatian pada pinjol dan ojol itu, supaya jangan sampai ini terus berlarut. Kalau berlarut begini, bangkrut negara bisa terjadi. Negara bisa bangkrut, masyarakat sengsara, mungkin saling tadi. Oleh karena itu terjadinya kriminalitas sekarang sangat naik. Kalau kita nonton TV kan, ada perampokan, ada penjamretan, ada begal, ada tergantung baik itu. Bukan tergantung ya, karena ada sebab itu. Sudah putus asa, gaji habis semuanya, lalu dia mencari itu akhirnya dengan cara yang haram itu, seperti itu mungkin. Baik, Prof. Dadang. Jadi tadi sudah pesan-pesan yang sudah disampaikan begitu ya, Prof. Ya, dan tadi ada satu hal yang saya garis bawahi begitu, Prof, adalah furqan begitu ya, Prof, ya, agar anak kita, generasi kita ini dididik dan dicerahkan pemikirannya begitu, dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang tidak baik begitu ya, Prof, ya. Baik, Prof. Dadang, terima kasih banyak untuk waktunya dalam catatan akhir pekan TVMU untuk episode ini. Juga pemirsa TVMU, terima kasih banyak sudah membersamai kami dalam catatan akhir pekan TVMU. Dan tentu saja kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Inasya Yudita beserta kru yang bertugas dan juga Prof. Dadang pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam catatan akhir pekan TVMU selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.